Mendengar firman Tuhan, kita langsung buka firman Tuhan pada malam hari ini terang dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera pada Tuhan Yesus Kristus juga buat Bapak Ibu Saudara dimanapun yang bergabung dengan gereja Tuhan pada malam hari ini. Selamat mendengar firman Tuhan dan tidak lupa untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga apapun yang boleh Tuhan katakan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Dalam Mazmur 46, Mazmur 46 ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 46 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kalau pakai HP mungkin ada di bawahnya ya. Tidak salah. Kita baca sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada malam hari ini terang dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Sekali lagi dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, dikatakan selanjutnya sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam bahasa King James Version, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Dia present, Dia hadir. Bahkan di ayat yang kedua di bagian B ini sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara, dalam satu kehadirannya Tuhan buat setiap kehidupan kita, yaitu perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kenapa kita harus mendapat kekuatan? Kita manusia yang saya boleh katakan lemah lah, letih, lesu dan berbagai banyak bahasanya Bapak Ibu Saudara. Maka saya renungkan kembali dalam perlindungan sampai ada di Indonesia ini dengan kitab khusus dalam kitab hukum ada Komnas Perlindungan Anak ya. Kita tahu ya, ada Komnas Perlindungan Perempuan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi perlindungan ini atau protek ini memang diperlukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Diperlukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya mau katakan begini, dalam perenungan saya juga bahkan sampai ada, maaf ya, saya tidak menyamakan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada begini, untuk Indonesia ini ada satwa-satwa juga yang dilindungi, artinya itu dipertahankan supaya dia tidak punah, tidak mati, tidak habis Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam perenungan saya, baik banget ya Tuhan. Tujuan Tuhan tuh keren banget buat setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mampir di bumi ini, dalam dunia ini, hidup, bekerja, Tuhan selesai Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada sesuatu yang dihasilkan. Sebelum sesuatu yang kita hasilkan, Tuhan sudah dulu protek buat setiap kehidupan kita di dalam, contoh saya mau contohkan di dalam penciptaan Bapak Ibu Saudara. Bukankah dari hari pertama sampai adanya kita itu protek Tuhan? Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena dulunya semua disediakan dulu, baru kita Bapak Ibu Saudara. Enggak, kita dibiarin dalam kosong, dalam gelap, dalam belum adanya terang dan gelap Bapak Ibu Saudara. Tidak. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan benar-benar protek kita, lindungin kita. Terus kalau dalam perenungan kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita, terus kenapa kalau Tuhan melindungi kita masih terjadi sesuatu hal kerugian, hal yang tidak baik, hal yang negatif dalam kehidupan kita? Kadang-kala Tuhan izinkan terjadi supaya kita datang sama Tuhan. Kita menyadari perlindungan kita bukan cover benteng kita sendiri. Cover kita bukan obat yang cukup menguatkan kita, bukan Bapak Ibu. Cover kita bukan bodyguard yang selalu mengiringi, bukan Bapak Ibu Saudara. Perlindungan ini, protek ini jelas dikatakan di bagian B dalam bahasa aslinya present, Dia yang hadir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kalau di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesianya atau terjemahan baru LAI mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tapi dalam bahasa aslinya keren, kalau Bapak Ibu Saudara boleh buka, present, Dia yang hadir. Sehingga dikatakan sebagai bentuk Roh Kudus, yang artinya omnipresent, di mana kita ada Dia pun ada Bapak Ibu Saudara.
Sehingga dikatakan di dalam kesesakan pertolongannya sangat terbukti, yang memberi kita perlindungan dan kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa tadi pujian untuk kita firman tadi katakan, saya tidak jauh dari situ Bapak Ibu Saudara. Pujian penyembah mau firman tadi apa dikatakan? Percaya. Belum, sebelum itu. Di saat badai bergelora, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu bisa satu kali kita gambarkan, itu hanya satu gambaran betul dan baik Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Mazmur pun seperti gunung-gunung masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi yang digambarkannya bukan gunungnya Bapak Ibu Saudara. Iya, artinya gunung itu nggak ada yang kecil, gunung itu lebar, besar, tinggi Bapak Ibu Saudara. Untuk sama-sama kita boleh mendengar seorang pendaki gunung, dia tidak langsung hari itu jalan berangkat, tidak. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya punya keluarga juga ada yang suka naik gunung Bapak Ibu Saudara. Dia punya persiapan untuk bekal beberapa hari naik. Terus dia sebelum naik minimal seminggu dia setiap pagi jalan pagi Bapak Ibu Saudara, karena naik gunung bukan turun, didaki Bapak Ibu Saudara. Jadi pada malam hari kita boleh lihat bahwa gambaran, salah satu gambaran pada malam hari ini kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat kedua Bapak Ibu Saudara, adanya perlindungan, adanya kekuatan yang Tuhan senantiasa berikan dengan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita nggak akan luput dari yang namanya badai. Firman Tuhan sudah sangat-sangat menjelaskan Bapak Ibu Saudara, kita tidak kuat dalam badai, kita akan jatuh Bapak Ibu Saudara. Badai ini bisa saya katakan, ancaman badai ini gelombang yang begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Badai ini bukan hanya gelombang saja, plus air, plus sapuan angin yang begitu kuat. Dan firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan sampai kapal itu pun terkandas Bapak Ibu Saudara. Jadi badai ini bukan sesuatu yang kita bisa bilang 5 huruf hanya permainan dan lain sebagainya, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari kembali ayat 2, perlindungan, kekuatan seorang jemaat anak Tuhan di mana? Di mana Bapak Ibu Saudara? Ya di Tuhan saja. Perlindungan ya di Tuhan saja, kekuatan ya di Tuhan saja. Bagi setiap kehidupan kita, tujuan Tuhan izinkan badai bukan menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Tuhan akhirnya kapal itu terkandas. Di situ ada seruan Bapak Ibu Saudara untuk datang sama Tuhan. Bukan ketika Tuhan izinkan badai, kenapa harus badai Tuhan? Apakah ada yang lain? Mungkin salju lebih enak. Orang-orang di luar sana saja Bapak Ibu Saudara kelabakan sama salju. Tidak enak juga. Kalau buat kita ya hujan yang begitu deras. Saya boleh gambarkan Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan badai itu bukan buat menghancurkan kita, tapi kita semakin menyadari bahwa yes, kehadirannya memberikan perlindungannya. Yes, presence-nya memberi stronger, memberi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Karena dia hadir dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam poinnya B yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia present buat setiap kehidupan kita. Sekarang kalau kita boleh gambarkan entah gunung-gunung ini atau badai-badai ini, ya mungkin kita bisa gambarkan Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kita, ya masalah-masalah yang harus kita hadapi, ya. Mungkin ekonomi yang sedang tidak baik, mungkin apalagi kira-kira penyakit Bapak Ibu Saudara yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Dalam bahasa terjemah, dalam bahasa perjanjian baru katakan, mungkin ada juga sesuatu yang Tuhan titipkan, ya kayak seperti duri dalam daging setiap kehidupan kita, yang menjadi bahan doa kita. Menjadi kita menyadarkan bahwa ya nggak bisa kita melepaskan ini semua, nggak bisa kita menghadapi badai sendiri kalau nggak dengan pertolongan Tuhan atau kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam menghadapi badai, ya dalam Tuhan izinkan ini tidak menjadi melemahkan setiap kehidupan kita. Lemah memang sifatnya manusia, saya katakan seperti tadi. Ya, kita banyak kali mendengar ada 5L lah, 7L lah Bapak Ibu Saudara. Karena dengan berbagai-bagai yang kita hadapi sendiri, ya. Mungkin hari ini kita menghadapi tidak dengan fisik, tapi pikiran kita berat sekali. Mungkin hari ini kita tidak menghadapi pikiran yang berat, tapi mungkin saya gambarkan kita sebagai seorang kuli, saya boleh katakan gitu ya. Itu kan mungkin tiap hari menopang, kerjanya berat Bapak Ibu Saudara, tapi tiap hari ada juga yang menghadapi L yang lain mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada yang dalam pemikiran, ada dalam fisik, ada dalam kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ada yang berusaha bertahan dalam kesembuhan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara.
Nah, firman ini mengajarkan buat setiap kehidupan kita, Dia hadir. Katakan amin. Amin. Dia hadir buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan dalam perikopnya apa dikatakan, Bapak Ibu Saudara? Amin, amin, amin. Benteng yang sekali lagi memberikan satu protek, memberikan satu perlindungan yang orang hadapi pada zaman dahulu, Bapak Ibu Saudara. Tidak langsung tentaranya, ada benteng-bentengnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin benteng tubuh baru menghadapi prajurit yang paling depan dulu. Tapi pada malam hari kita betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang hadir buat pribadi saya, buat pribadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemuda remaja, buat setiap kita anak-anak, bahkan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan hadir buat setiap kehidupan kita kalau kita menyadari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Arti kita menyadari, enggak selalu kita saya aja, saya bisa, saya mampu. Di mana kita merasakan kelemahan kehidupan kita, kita bukan menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, kita bukan menunjukkan kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara, kepada orang dunia, tapi sama Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada malam hari kita boleh sama-sama lihat kehadirannya berarti tidak akan meninggalkan presentnya, tidak akan meninggalkan kehidupan kita presentnya. Artinya kehadirannya, ya kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sama-sama dengan orang yang kita cintai atau kita kagumi, kita senangi, itu bawaannya pasti senyum, senang, Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak lihat yang lain dulu, kita lihat sosoknya dulu, pribadinya hadir buat setiap kehidupan kita. Itu yang memampukan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan saja menjadi fokus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yohanes 11 ayat 6 ini ada yang menarik juga, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 11 ayat ke-6. Sehingga kehadirannya Tuhan bukan menjadi waktu kita juga. Kehadirannya Tuhan, ya kehendaknya Tuhan. Kehadirannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya waktunya Tuhan yang terjadi. Bukan kehadiran kita, bukan suka-suka kita. Coba kita sama-sama buka dalam Yohanes 11 ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ini mungkin kita sudah sering dengar, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 11 ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang menanti-nantikan perlindungan, bagi orang-orang yang menanti-nantikan kekuatan. Dan karena firman Tuhan, hamba Tuhan sudah menyampaikan, terus di mana letak perlindungan Tuhan sama saya? Terus di mana letak kekuatan yang dihotbahkan hamba Tuhan pada hari ini buat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan, itu waktu Tuhan, itu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 11 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sedikit banyak kita sudah tahu tentang ayat ini. Kalau kurang jelas nanti boleh baca di rumah, di ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, sampai di perikop terakhir, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ ada dua warna saya yang menggunakan Alkitab. Ada perkataan Yesus dan ada perkataan dari manusia yang lain, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya, dikatakan gini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini sudah dikatakan, ini saudara saya sudah meninggal ini. Saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu Saudara, maaf kalau saya boleh katakan gini. Saya hanya gambarkan, Bapak Ibu Saudara, saya gambarkan. Datang seseorang kepada hamba Tuhan. Pasti ditolak, ya. Saya bukan tanya, adik saya sudah meninggal Tuhan. Tapi pasti litongannya, gembala kita masih punya urusan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam baca ini, masih punya urusan. Entah dalam pelayanan, entah dalam kegiatan, dalam kesibukan. Ya kita mungkin sebagai seorang jemaat, ini Bapak gembalanya gimana ya? Udah 2 hari loh ini. Mau gimana ini? Enggak, nanti kalau Bapak Ibu Saudara sampai kepada perkabungan, sampai di perkabungan, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak mungkin seperti orang-orang yang menantikan presentnya Tuhan. Mana Tuhannya, di mana? Toh saya masih lemah,
Toh saya masih tidak bisa melakukan sesuatu. Toh saya masih dapat kerugian. Dengan firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat kedua tadi, katanya Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat kekuatan. Itu kan sedang menantikan Tuhan, betul Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi sampai dikatakan dalam Yohanes 11 ayat ke-6 ini, gimana? Ini sudah 2 hari. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara teruskan, Bapak Ibu Saudara sampai di ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini saya singkat saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kata-kata yang keren di sini, Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-26 boleh kita lihat. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di sini ada jelas Bapak Ibu dikatakan tentang satu kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi seperti iman ya Bapak Ibu Saudara dikatakan ya. Tidak terlihat tapi kita percaya. Itu iman. Itu anak-anak Tuhan harus punya. Anak-anak Tuhan harus punya. Belum terjadi, belum ada sesuatu yang besar Bapak Ibu, tapi kita percaya. Karena kita percaya dengan si presentnya ini, yang hadir ini buat setiap kehidupan kita. Kan kita menyembah, kita nggak tahu dia di mana Bapak Ibu saat ini seperti ini. Tapi kita punya iman yang pasti, dia mendengar, dia melakukan. Seperti saya juga mengatakan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong, tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengar setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Singkat dalam Yohanes 11 ayat ke-6 ini saya hanya singkat saja Bapak Ibu Saudara. Artinya dalam presentnya dia pun kehadirannya yang memberi kekuatan, memberi perlindungan Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi kehendak kita, kehendaknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjadi kota benteng, dia akan meredakan badai Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tenanglah, selesai kok Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan lihat itu waktunya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan dapat perlindungan, kita akan dapat kekuatan dan kehadirannya. Tapi kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara. Kita akan merasakan waktu Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nahum 1 ayat ketiga. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sedikitnya boleh ini sudah pernah dijabarkan Bapak Gembala dan ada bagian yang lain Ibu Gembala juga sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau ambil sini. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Badai itu sanggup sekali lagi menghancurkan. Badai itu sanggup meniadakan Bapak Ibu Saudara. Kapal-kapal yang besar pun bisa sekali lagi terkandas. Sehingga seringkali kita dengar Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak merasakan di sini ya, kita tidak merasakan badai itu yang besar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang pesisir laut, atau kita yang mungkin orang-orang kita yang mau kembali ke entah mau ke Sumatera Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan sekali dengar nanti ada badai, mungkin perjalanan akan delay dulu atau akan dihentikan dan lain sebagainya. Itu badai itu sebagai satu masuk ancaman Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada malam hari ini sekali lagi, dia protect kita, dia save kita, dia jaga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi nggak hanya di bagian dia cuma jaga Bapak Ibu Saudara, dia kasih lagi, dia give lagi kekuatan karena kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan puting beliung dan dia pun mampu berjalan Bapak Ibu Saudara. Meredakan pun mampu. Asal kita yakin dan percaya. Dikatakan tadi dalam Yohanes 11 ayat ke-6, kau bisa jadi seperti itu ya. Tapi dikatakan kita sama-sama diajar untuk belajar percaya dengan kuasa Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak memang ya setiap kita berdoa sesuatu akan iya kan? Betul kan? Nggak mungkin juga kita berdoa Tuhan hentikan badai langsung berhenti. Kehendak kita atau kehendak Tuhan?
Kalaupun Tuhan langsung lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sangat sepertinya bersyukur sekali. Dan saya akan percaya Tuhan mampu hentikan badai itu karena kita punya kedekatan sama Tuhan, dan Tuhan tahu kita punya ada hal harus kegiatan yang kita kerjakan. Memang setiap doa kita tentang kesembuhan, tentang ekonomi kita, tentang masalah kita memang tidak langsung terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya adalah ada waktu Tuhan yang tepat dan sangat-sangat tepat. Walaupun firman Tuhan mengatakan ada yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tapi kita yakin percaya. Yuk balik lagi, belajar percaya lagi. Dua hal yang harus selalu kita belajar: taat dan setia sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, taatnya bagaimana? Setianya pengiringan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai kita sama-sama boleh belajar. Ya, yang mungkin sudah menjadi orang tua, ya, saya akan percaya dalam pengajaran yang keras pun kita nggak mau anak kita kenapa-napa. Saya akan percaya itu. Dalam pengajaran yang keras kita mau anak kita tidak bahaya, tapi dapat didikan. Walaupun itu tegur secara keras, dan itu firman Tuhan dikatakan harus dihajar gitu, orang yang dikasihi waktu. Jadi kalau kita diajar lembut-lembut mulu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan seperti apa? Menjadi supaya bangsa Israel ini menghadapi lawan-lawannya, dibuat dulu kuat semuanya baru menghadapi lawan, Bapak Ibu Saudara. Mau naik, seperti saya katakan tadi, mau naik gunung tadi punya persiapan pernapasan yang baik, betis yang siap untuk jangankan naik gunung, mungkin kita saya Bapak Saudara mungkin 2-3 kali naik turun tangga begini, kalau nggak biasa ya pegel gitu betisnya gitu. Tapi kita diajar untuk percaya dan menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih. Bukan bilang sama Tuhan ini lagi Tuhan, ini lagi. Kadang-kadang mulut kita keceplosan sama Tuhan. Tapi selalu saya katakan, ya, kita punya panggilan yang spesial sama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Entah ya kita panggil dia dengan kata-kata Abah, ya, kita panggil Bab. Bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, di sini kita akan sama-sama diizinkan Tuhan pergumulan, dan Tuhan akan melihat karakter seorang anak Tuhan. Tuhan akan mengizinkan lagi pergumulan, Tuhan akan lihat karakter kita gimana. Karakter si anak Tuhan ini sudah dewasa kah untuk menghadapi ini, atau pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Malah Tuhan lihat karakternya ternyata seperti itu, kanak-kanakan. Ini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kan kita menjadi orang, ya, saya suka kata-kata ini, saya baru baca ini dan mungkin saya lupa, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang apa bahasanya? Manusia bertumbuh. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak lepas dari kesalahan, kita tidak lepas daripada hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai manusia tumbuh kan kita mau naik. Tentu hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara, ya, daun-daun yang sudah mulai kuning mungkin harus ditebang supaya kelihatan baik, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sebagai kita menghadapi orang juga. Kita sebagai manusia yang tumbuh, kita harus mengerti semua karakter orang yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam renungan saya, iya betul ya. Kita sebagai manusia tumbuh, kita bukan robot yang sudah jadi diproses, ya udah dari dia aktif sampai nggak aktif, dia akan seperti itu dibentuknya. Tapi kita sebagai manusia tumbuh yang Tuhan percayakan, kita akan memahami tidak hanya tentang kiri kanan kita, tapi hanya juga kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Mazmur 107 ayat 29. Saya akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga dalam Mazmur 46 ayat kedua tadi boleh saya akan akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hal itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan, ya. Di saat kita menghadapi badai yang Tuhan izinkan ini, kita nggak kehilangan arah, ya, kita nggak kehilangan pegangan, ya. Udah tahu anginnya kuat, badainya kuat, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada pegangan. Mungkin pegang sesuatu pun kalau badainya datang ya hancur, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak punya pegangan, ya, maksud saya di situ pegangan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iman kita nggak tetap kuat, Bapak. Pondasi kita hancur, Bapak Ibu. Ini mantan pada malam hari sekali lagi harus menguatkan setiap kehidupan kita. Tuhan saja
karena kehadirannya memberi kekuatan, memberi perlindungan. Amin. Mazmur 107 ayat 29 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan baca bersama-sama 1 2 3. Mazmur 107 ayat 29. Satu, dua, tiga. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Oke, amin. Amin, saudara. Ya, kita baru dengar firman Tuhan tadi tentang suatu badai yang besar, Bapak Ibu Saudara, yang dapat menghancurkan, yang dapat membuat sebenarnya iman kita goyah. Kita apalagi nggak punya pegangan, pergumulan kita dia hancur, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan saya akan akhiri dalam Mazmur 107 ayat 29 ini. Dibuatnya apa, Bapak Ibu Saudara, badainya? Iya. Ya, di situ Bapak Ibu Saudara, besar siapa yang melakukannya? Coba lihat Bapak Ibu Saudara, di situ besar. Yang kita boleh baca tadi dalam Mazmur 46 ayat kedua, presentnya, pribadinya, keren ya. Dia yang melakukan semua. Ini maka teringatlah kepada dalam Keluaran 14 ayat 14. Kita bukan menjadi manusia yang tidak aktif. Kita aktif, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan, kita mengerjakan. Tapi di balik itu semua ada Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang ganti setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetap berjalan sama Tuhan, ya. Dalam Mazmur 46 ayat kedua ini, sebab kehadirannya memberi perlindungan, memberi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup saat ini mengubah segala sakit penyakit menjadi satu kesembuhan, mengubah air mata kita menjadi sukacita, Bapak Ibu Saudara, yang memberi kita kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kasih-Nya yang luar biasa itu memampukan kita bersorak-sorai apapun kondisi kehidupan kita, sehingga kasih-Nya yang besar memampukan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.